Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PPPK tahap 2 khususnya pada bidang pedagogik ya. Untuk persiapan PPPK tahap 2, kita langsung saja menuju ke soalnya. Pemahaman karakteristik peserta didik akan menentukan perlakuan pendidik dalam optimalisasi potensi yang dimiliki peserta didik. Berikut merupakan berbagai karakteristik peserta didik adalah 1. Tingkat intelektual, 2. Keterampilan psikomotorik, 3. Status sosial, 4. Etnis, 5. Minat, 6. Kultural, 7. Motivasi. Karakteristik yang berhubungan dengan karakteristik peserta didik adalah apakah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 5 dan 7, atau E. 4 dan 6. Nah, yang mana ini kita lihat pembahasannya dulu ya, bahwa yang namanya karakteristik peserta didik itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah karakter yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill ya, prerequisite skill seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan psikomotorik. Terus yang kedua yaitu adalah karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosial atau sosiokultural, seperti status sosial, seseorang, etnis, dan kultural. Sedangkan yang ketiga, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian, seperti perasaan, minat, sikap, motivasi, serta yang lainnya. Nah, berarti pilihan yang tepat untuk karakteristik yang berhubungan dengan perbedaan karakteristik peserta didik yaitu adalah itu ada di minat dan di motivasi. Berarti isinya yaitu adalah pilihan yang D, yaitu 5 dan 7 ya. Bisa dipahami ya, langsung saja menuju ke soal berikutnya. Karakteristik peserta didik menjadi bahan penting bagi guru dalam merancang sebuah pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang benar terkait manfaat pemahaman terhadap karakteristik peserta didik adalah A. Guru yang memahami peserta didik cenderung bisa memotivasi peserta didik supaya berkembang sesuai dengan potensinya. B. Pemahaman peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam menentukan media pembelajaran. C. Dengan memahami peserta didik, guru dapat menentukan pendekatan atau metode mengajar yang tepat. D. Penyusunan materi ajar harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Atau E. Manfaat penting dalam pemahaman terhadap karakteristik peserta didik bisa menjadi bahan penilaian hasil evaluasi belajar peserta didik. Nah, pilihan yang mana ini yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan E? Nah, kita lihat dulu ya, kita bahas dulu terhadap manfaat-manfaat pemahaman karakteristik peserta didik bagi guru atau pendidik ya. Yang pertama, manfaat pemahaman karakteristik peserta didik bagi guru atau pendidik yang yaitu adalah membantu guru dalam menentukan tindakan dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua, menjadi bekal dalam merancang pendekatan, metode, atau model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, penentuan materi atau bahan ajar yang memfasilitasi potensi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan karakternya atau karakteristiknya. Yang keempat, menentukan sebuah media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima, membantu guru dalam pengelolaan kelas, misalkan dengan pembagian kelompok dan dengan variasi tugas. Nah, itulah manfaat-manfaat terhadap pemahaman karakteristik peserta didik bagi seorang guru ya. Berarti isinya yang tepat yang bagaimana? Nah, kita bahas dulu ya. Kalau pilihan A itu adalah salah ya, karena guru yang memahami peserta didik cenderung bisa memotivasi. Itu bukan yang dicari ya, yang B juga tidak, yang B juga tidak ya, yang C juga tidak, terus
Yang D, penyusunan materi ajar harus sesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Manfaat penting dalam pemahaman terhadap karakteristik peserta didik bisa menjadi bahan penilaian hasil evaluasi belajar dari peserta didik. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan soal berikut ini. Kemampuan matematika siswa laki-laki cenderung lebih baik daripada siswa perempuan. Lebih banyak pakar matematika berjenis kelamin laki-laki daripada yang perempuan. Hal tersebut karena adanya perbedaan hormonal atau hormon siswa pada saat pubertas berpengaruh pada kapasitas otak laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan teori A, understanding, B, nature, B, nurture, atau D, bakat, dan E, minat. Pilihan yang mana ini yang tepat? Nah, kita lihat dulu ya pembahasannya, bahwa yang namanya teori dalam kategori adanya perbedaan hormon atau pubertas berpengaruh pada kapasitas otak antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah natur dan nurture. Kalau natur itu adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Yang pertama bisa dicontohkan yaitu adalah kepribadian manusia itu sendiri terbentuk dari lahir. Yang kedua itu bisa merupakan sebuah bakat. Terus yang ketiga yaitu adalah dikembangkan dengan sebuah pengaruh lingkungan. Sedangkan nurture itu adalah pola asuh ya. Pola asuh berarti adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. Contohnya yaitu adalah yang pertama, kepribadian manusia terbentuk karena pengaruh lingkungan ya. Terus yang kedua bukan merupakan bakat, terus yang ketiga dibentuk dan dikembangkan oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau membahas tentang lingkungan pola asuh itu adalah nurture. Kalau nature itu adalah dari kepribadian itu sendiri, dari kepribadian, bakat atau dikembangkan dengan pengaruh sebuah lingkungan. Seperti itu ya. Maka jawabannya yaitu yang tepat yaitu adalah terkait dengan perbedaan hormonal siswa pada pubertas berpengaruh pada kapasitas otak laki-laki dan perempuan. Itu adalah yang nature karena timbul dari dirinya sendiri. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Pemahaman potensi peserta didik menjadi bagian penting bagi guru dalam melaksanakan sebuah tugas sebagai pendidik, supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. Manfaat dari memahami peserta didik kecuali A. Dengan memahami peserta didik, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. B. Dengan memahami potensi peserta didik, guru dapat memberikan gambaran yang tepat tentang kelebihan dan kekurangan peserta didik. C. Dengan memahami potensi peserta didik, dapat meningkatkan prestasi dan keberhasilan peserta didik. D. Pemahaman potensi peserta didik dapat membantu guru dalam merencanakan strategi pembelajaran guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. E. Memahami potensi peserta didik, guru dapat memberi gambaran yang tepat bagaimana meminimalisasi kelemahan-kelemahan peserta didik. Nah, pilihan yang tepat yang mana ini? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan E? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu manfaat pendidik dalam mendidik memahami pendidik memahami potensi peserta didik ya. Itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Terus yang kedua, memberi gambaran terhadap kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang harus ditingkatkan. Yang keempat, mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik yang harus diminimalisasi. Yang kelima, guru dapat merencanakan pembelajaran yang tepat, kreatif, dan efektif. Sedangkan yang kelima yaitu adalah prestasi terbaik bagi peserta didik adalah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, inilah manfaat-manfaat pendidik memahami potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik.
Kita kembali ke soal. Berarti yang tepat pilihan jawabannya yaitu adalah kalau pilihan A, B itu terdapat pada manfaat ya. Terdapat pada manfaat berarti itu bukan jawaban. Kalau pilihan C tidak terdapat, kalau D, E itu terdapat. Berarti pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Dengan memahami potensi peserta didik dapat meningkatkan prestasi dan keberhasilan peserta didik. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, bisa dipahami ya. Bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu pokok bahasan sehingga terjadi integritas antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna otentik. Nah, model pembelajaran tersebut dikenal sebagai model apa? Apakah A. Kooperatif, B. Satu arah, C. Active learning, D. Tematik, atau E. Kurikulum 2013 atau K13. Pilihan yang mana ini yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E? Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu pembahasan tentang apa yang namanya model-model pembelajaran terkait itu ya. Yang pertama, itu adalah model pembelajaran tematik. Ya, model pembelajaran tematik yaitu adalah model pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu pokok bahasan sehingga terjadi integritas antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik yang bermakna otentik. Nah, itu adalah model pembelajaran tematik. Sedangkan yang kooperatif yaitu adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Itu adalah pembelajaran kooperatif. Kalau yang terkait dengan kelompok-kelompok itu adalah kooperatif ya. Terus yang ketiga, active learning atau belajar aktif, yaitu adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Nah, ini yang namanya belajar aktif, itu adalah belajar yang mandiri sesuai dengan cara-cara belajar yang aktif menuju ke pembelajaran yang mandiri. Itu adalah belajar aktif atau active learning. Sedangkan kurikulum 2013 atau yang disingkat K13 yaitu adalah sebuah kurikulum terbaru yang berada di dalam dunia pendidikan Indonesia. Konsep kurikulum 2013 atau K13 ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari sebelumnya. Nah, perbedaannya apa? Yaitu bisa kalau kurikulum 2013 itu lebih menonjolkan sisi karakternya. Berarti pilihan yang tepat yang mana ini untuk pertanyaan berikut ini? Yaitu adalah pilihan yang D, tematik. Oke, bisa dipahami ya? Baik, itulah pembahasan soal pedagogik pada kesempatan kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.